Oke, teman-teman, kita akan masuk ke pentingnya memahami analisis fundamental. Apa sih analisis fundamental itu? Yang pertama, konteks makroekonomi. Analisis fundamental membantu trader memahami konteks makroekonomi yang mempengaruhi harga emas seperti inflasi, suku bunga, dan juga kebijakan moneter. Ya, misalnya pada saat rilis inflasi Amerika Serikat, ya pada saat data CPI dirilis, kita bisa prediksi ke depannya seperti apa secara fundamental. Misalnya ketika rilis datanya inflasinya masih tinggi, itu ada kemungkinan di kemudian hari The Fed akan menaikkan suku bunga karena untuk menekan inflasi lebih baik gitu. Maka kita simpulkan bahwa ketika nanti kebijakan suku bunganya adalah hawkish ya atau suku bunganya dinaikkan, maka ada kecenderungan harga emas akan terkikis atau turun. Dan ini mempengaruhi kebijakan moneter yang tersebut. Yang kedua, antisipasi perubahan sentimen. Dengan memantau faktor-faktor fundamental, trader dapat mengantisipasi perubahan sentimen pasar yang dapat mempengaruhi harga emas. Ya, jadi antisipasi perubahan sentimen, ya yang tadi kita bahas mengenai perubahan kebijakan moneter yaitu perubahan suku bunga. Nah, ini tentunya kita harus melihat sentimennya positif atau negatif. Nah, ketika nanti sentimennya adalah positif untuk USD, maka kita bisa simpulkan bahwa nantinya ke depannya harga emas akan mengalami penurunan. Kemudian yang ketiga, investasi jangka panjang. Bagi investor jangka panjang, pemahaman terhadap analisis fundamental memungkinkan mereka untuk membuat keputusan investasi yang berdasarkan pada fundamental aset tersebut, bukan sekedar fluktuasi harga jangka pendek. Nah, kalau kita berbicara mengenai investasi jangka panjang, misalnya 10 tahun ke depan, tentu emas akan memiliki kecenderungan yang naik ya, karena dia bebas inflasi, karena 10 tahun ke depan pasti Amerika Serikat mengalami inflasi yang cukup besar. Kalau kita berbicara sejarah inflasi US atau Amerika Serikat, kita bisa lihat di sini teman-teman, inflasi US dengan kita membeli barang seharga $100, ada kenaikan harga sebesar 81% selama 23 tahun terakhir ya dari tahun 2000 hingga tahun 2023 akhir Desember itu kita mengalami inflasi sebesar 81,72%. Ya, itulah kita ketika berbicara kita investasi jangka panjang tentunya emas akan cenderung naik ketika kita berbicara investasi jangka panjang. Kemudian cara analisis emas menggunakan analisis teknikal. Ya, teman-teman, tadi kita sudah bahas mengenai cara analisis emas menggunakan Fibonacci retracement. Ya, kita akan coba baca detail-detailnya. Yang pertama menggunakan grafik harga atau tadi ya, grafik harga itu chart ya, yang gambar candle warna hijau ini namanya grafik. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan indikator teknikal. Indikator itu ada banyak, yang tadi kita contohkan adalah Fibonacci retracement. Dan contoh yang lainnya ada MACD, RSI, dan Moving Average, ataupun Fibonacci retracement tadi. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan pola-pola candlestick seperti engulfing, doji, hammer, dan juga pola-pola lainnya. Kemudian yang terakhir formasi chart, yaitu ada head and shoulder, double top, triangle, atau memberikan sinyal kemudian pergerakan harga selanjutnya berdasarkan pola-pola yang terbentuk di grafik. Nah, ini adalah contoh grafiknya, ya. Ini adalah grafik disebutnya. Nama grafiknya adalah candlestick. Nah, di sini ada contoh-contoh juga, ada pola, ini ada pola bearish engulfing, kemudian ada hammer, ini namanya hammer, dan ini adalah salah satu contoh mengenai pola-pola candlestick. Dan selanjutnya cara analisis emas menggunakan fundamental. Ya, tadi ya kita sudah bahas juga mengenai cara analisis emas menggunakan fundamental, yaitu kita melihat kebijakan daripada moneter, yaitu kebijakan daripada Federal Reserve seperti apa. Misalnya kecenderungan Federal Reserve adalah hawkish, yaitu akan ada kecenderungan untuk menaikkan suku bunga, maka kita prediksi harga emas akan mengalami penurunan dalam jangka waktu ke depan. Kemudian ada faktor geopolitik, teman-teman. Nah, ini adalah faktor yang sekarang terjadi, yaitu faktor geopolitik, yaitu ada perang di Rusia dan juga di Israel. Dan ini kita bisa prediksi bahwa ketika nanti terjadi ketidakstabilan ekonomi,
maka emas akan cenderung naik. Ya, bahkan kalau amit-amit terjadi perang dunia, ini emas akan mengalami lonjakan harga yang luar biasa dan tentunya ini menjadi kekhawatiran yang cukup serius ya ketika nanti ada penyerangan lanjutan dari konflik sekarang, baik di Rusia maupun di Israel. Kemudian selanjutnya kinerja ekonomi, yaitu kondisi ekonomi global, termasuk pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter, dan suku bunga juga mempengaruhi harga emas. Misalnya, kebijakan harga moneter yang longgar dapat mendukung harga emas karena menurunkan nilai mata uang dan meningkatkan inflasi. Selanjutnya, sentimen pasar, berita dan peristiwa global seperti perang dagang, krisis keuangan, atau perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi sentimen pasar dan pergerakan harga emas. Nah, selanjutnya adalah strategi trading emas, yaitu memilih strategi trading yang sesuai dengan gaya dan tujuan trading masing-masing, baik itu jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Kemudian menggunakan analisis teknikal dan fundamental untuk menentukan entry point, stop loss, dan juga take profit yang tepat. Tadi sudah kita bahas mengenai cara entry yang baik menggunakan Fibonacci retracement, teman-teman bisa rewind videonya. Selanjutnya yaitu risiko dan manajemen risiko. Mengidentifikasi risiko-risiko dalam trading emas seperti risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko keuangan. Nah, kita perlu melihat risiko-risiko ini dan tentunya di trading emas ini fluktuasinya sangat luar biasa. Ketika teman-teman trading satu lot, pergerakan satu poin aja itu bernilai $100. Nah, jadi ini tentu teman-teman harus perhatikan mengenai ekuitas teman-teman, apakah cukup untuk menahan volatilitas yang ada. Nah, jika volatilitasnya tinggi namun ekuitas teman-teman terbatas, maka teman-teman bisa kecilkan volume transaksinya untuk menekan risiko. Yang kedua, menerapkan manajemen risiko yang efektif dengan menggunakan stop loss, diversifikasi portofolio, dan ukuran posisi yang sesuai. Nah, ini yang tadi saya sebutkan mengenai ukuran posisi, yaitu lot transaksi teman-teman disesuaikan dengan ekuitas yang dimiliki. Dan tentunya harus menggunakan stop loss juga setiap transaksi agar ketika nanti posisinya tidak sesuai dengan apa yang kita prediksi, kita dapat membatasi kerugian sesuai yang sudah kita tetapkan. Dan untuk diversifikasi folio ini adalah teman-teman trading di spot market dan juga di future market ya. Misalnya teman-teman beli emas fisik 1 kilo, kemudian di futures-nya juga teman-teman trading. Jadi ada diversifikasi resiko di sana. Kesimpulannya menyimpulkan pentingnya memahami baik analisis teknikal maupun fundamental dalam trading emas untuk meningkatkan peluang keberhasilan dan mengelola risiko lebih baik. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk pembahasan peluang trading emas di tahun 2024. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu untuk teman-teman lebih memahami cara trading emas di future market.